Begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Belum rampung sampai sekarang. Nggak apa-apa. Ini belum rampung, saya udah perintah lagi boksit tahun ini stop. Biar digugat lagi. Boksit stop tahun depan, stop lagi tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Nggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah. Tapi belum tentu juga kita menang. Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Justru karena kekayaan kita, justru karena masa depan kita gemilang, kita harus waspada. Karena banyak kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia kuat. Banyak kekuatan sudah ratusan tahun ingin Indonesia tidak eksis, ingin Indonesia terpecah belah. Namun kita buktikan hari demi hari, sebagaimana saudara buktikan hari ini, bahwa kita mampu, kita bekerja terus, kita memperkuat diri, sehingga kita amankan masa depan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Pada edisi ini, saya akan membahas soal kekuatan-kekuatan asing yang terus saja menggugat dan mengganggu untuk menggagalkan visi Indonesia Emas 2045 yang peta jalannya sudah berkali-kali saya bahas. Nah, peta jalan ini diluncurkan di era pemerintahan Presiden Jokowi dan tahap satunya sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Yang salah satu jalan untuk mewujudkan VIE 2045 ini adalah melalui strategi hilirisasi berbagai SDA kita, sumber daya alam kita yang sangat kaya. Hilirisasi nikel di Indonesia telah memicu perlawanan dari kekuatan asing yang merasa dirugikan. Nah, sejauh ini kita bisa melihat polanya sebagai berikut. 1. Melalui jalur hukum internasional. 2. Melalui LSM atau civil society. 3. Melalui media. Dan yang terakhir, 4. Melalui perundingan atau diplomasi. Jadi, strategi mereka menggunakan soft power dan proxy actors untuk menekan Indonesia agar kembali menjadi eksportir bahan mentah ketimbang pemain industri strategis di tingkat global. Intinya, mereka ingin Indonesia tidak menjadi global players dan menjadi global powerhouse. Dalam sejarah geopolitik, the rise and fall of the great powers ini adalah sebuah realitas.
siklus sejarahnya memang lama, bisa hitungan beberapa dekade bahkan abad. Kejatuhan The British Empire yang berjaya melalui revolusi industri di abad ke-18. Masih ingat frase England rules the waves? Antara awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Kejayaan Inggris perlahan-lahan didorong ke belakang oleh Amerika Serikat yang mulai bangkit sejak pergantian abad ke-19. Juga melalui kekuatan industri, teknologi, dan militer. Perang yang disebut War of 1812 antara Imperium Inggris versus Amerika Serikat adalah early sign bahwa AS mulai menantang kekuatan kolonial Inggris. Memang bukan kejatuhan langsung Imperium Inggris, tetapi ini jelas gejala awal pergeseran kekuatan, power shift. Nah, hari ini kita sedang menyaksikan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya di Uni Eropa tidak ingin Cina menjadi the great power, menggeser dominasi Barat. Nah, begitu juga tidak ada negara yang suka kalau Indonesia membangun kekuatan industrinya dan menjadi another great power. Apalagi Indonesia dan Cina saat ini banyak berkolaborasi dalam urusan hilirisasi. Nah, khususnya urusan industrialisasi nikel. Nah, kita tahu nikel itu bahan baku stainless steel, kurang lebih 40% penggunaannya atau campurannya. Dan baja tahan karat ini aplikasinya seperti garam dalam industri makanan. Dari yang levelnya multinational sampai yang UMKM, hampir pasti ada unsur garamnya dalam industri makanan mereka. Nah, stainless steel ini seperti itu dalam industri multinational dunia seperti elektronik, otomotif, pesawat, terbang, kapal laut, persenjataan, infrastruktur, dan lain-lain. Sejak tahun 2019, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO karena dianggap melanggar aturan perdagangan bebas dengan melarang ekspor biji nikel yang mentahan. Nah, gugatan ini merupakan bentuk tekanan hukum internasional agar Indonesia membuka kembali akses bahan mentahnya. Nah, kita tahu kita sudah dinyatakan kalah dalam gugatan tingkat panel di WTO pada Oktober 2022. Dan sekarang masih berlanjut di tingkat banding atau di tingkat appellate body. Saya pernah membahas bagaimana para LSM ini juga perlu hidup dalam berbagai advokasi mereka. Dan oleh karena itu mereka mencari pendanaan dari luar negeri. Nah, pendanaan pihak asing ini tentu harus mengikuti advokasi seperti apa yang mereka inginkan. Dalam hal hilirisasi, advokasi itu terkait isu lingkungan, tenaga kerja, dan transparansi. Nah, sebagian kritik mereka memang valid, harus diakui. Namun pada saat yang bersamaan, kita juga melihat ada indikasi kuat bahwa sebagian isu ini dimanfaatkan untuk menekan legitimasi kebijakan hilirisasi kita. Pada 30 April 2025 lalu, OCCRP kembali membuat kehebohan melalui investigasi mereka terhadap praktek pencemaran lingkungan oleh Harita Group di Pulau Obi, Maluku Utara. Melalui anak perusahaannya PT Trimegah Bangun Persada, Harita Group melakukan penambangan nikel untuk mendukung proyek hilirisasi pemerintah. Investigasi OCCRP menyatakan
terdapat unsur carcinogenic chemical chromium 6 dalam sumber-sumber air warga di sekitar lokasi tambang. Padahal sudah sejak April 2024, Trimegah Bangun Persada menyatakan bahwa operasinya telah mematuhi peraturan lingkungan setempat dan menerapkan serangkaian prosedur untuk mengendalikan polusi, termasuk membangun kolam untuk menampung limbah beracun dan melakukan perawatan kimia atau chemical treatment, dan juga menggunakan audit berstandar internasional yang namanya IRMA. IRMA ini adalah standar audit tertinggi yang juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang dunia yang menggabungkan aspek integritas, positive legacies, social responsibility, dan environmental responsibility. Investigasi OCCRP kemudian menjadi umpan untuk dimainkan oleh berbagai LSM dan media massa. Ternyata dalam 3 tahun terakhir, Open Society Foundations atau OSF, ini lembaga filantropi yang didirikan oleh George Soros, telah memberikan dukungan finansial yang signifikan kepada OCCRP yang belum lama lalu bikin heboh di negeri ini atas tuduhannya kepada mantan Presiden Jokowi. Nah, di tahun 2024 lalu saja, bantuan OSF ini kepada OCCRP jumlahnya mencapai 2,3 juta dolar. Nah, selain dana dari Soros, OCCRP juga menerima bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat melalui US Department of State, Kementerian Luar Negeri mereka, dan juga dari USAID. Selain itu mereka juga menerima bantuan dana dari Kementerian Luar Negeri Inggris. Ini kan artinya pemerintah Inggris. Nah, sejak 2016, OCCRP sudah menerima sekitar 3,6 juta dari Open Society Foundations. Dan di Desember 2023, menerima lagi bantuan dana sebesar 1,9 juta dolar. Ternyata, Soros yang mendukung advokasi kelestarian lingkungan OCCRP ini, di tahun 2014 dan 2015, berinvestasi sebesar 2,25 juta dolar di perusahaan batubara terbesar dunia, Peabody Energy namanya. Selain itu juga di perusahaan batubara lainnya, Arch dan Consol. Jadi sulit untuk mempercayai bahwa OCCRP adalah lembaga yang sungguh independen dalam advokasi mereka. Media-media barat seperti The Guardian, Bloomberg, dan Reuters kerap menyoroti aspek negatif industri smelter nikel di Indonesia, terutama soal lingkungan dan tenaga kerja asing Cina. Nah, tentu saja hal ini memperkuat persepsi negatif dan bisa mempengaruhi kebijakan investor serta opini publik global. Dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa Open Society Foundations melalui MDIF, ini Media Development Investment Fund, memberikan pendanaan investasi dalam bentuk surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham. Istilahnya Convertible Performance Debenture
atau CPD sebesar 21,17 miliar jatuh temponya hingga 31 Desember 2028 kepada Tempo. Namanya juga convertible atau dapat dikonversi menjadi saham, maka bila Tempo tidak bisa bayar, itu artinya sebagian sahamnya akan dimiliki oleh MDIF-nya Soros. Nah, investasi MDIF itu dilakukan pada bulan September 2024. Dari paparan publik di bursa saham, kita tahu bahwa pada kuartal 2 tahun itu, 2024, saham Tempo itu mencatatkan kerugian bersih sebesar 3,6 miliar, 3,65 miliar. Padahal pendapatan perseroan sebesar 135,6 miliar. Tekanan investasi ini pada prakteknya adalah berbagai restriksi non-tarif atau non-tariff barriers. Kalau yang tariff barriers atau restriksi melalui tarif, ya seperti perang dagang antara Amerika Serikat versus Cina sekarang ini. Restriksi non-tarif misalnya diterapkan kuota atau dipersyaratkan suatu lisensi tertentu, bahkan sampai diberlakukan suatu embargo, maupun diterapkan berbagai regulasi yang intinya menjadikan suatu perdagangan semakin sulit dan berat di ongkos. Ongkos dalam arti uang tentu saja, juga waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, saya jelaskan soal restriksi non-tarif yang memberikan tekanan investasi kepada rencana hilirisasi kita melalui beberapa kasus. Misalnya, negosiasi Uni Eropa dalam perjanjian EU-SEPA. Tekanan ini dikemas dalam isu market access dan level playing field bagi investor Eropa. Intinya, Uni Eropa terus menekan Indonesia agar melonggarkan kebijakan hilirisasi, terutama terkait pelarangan ekspor bahan mentah. Nah, beda dari Uni Eropa yang keroyokan, istilah wanginya atau kerennya itu multilateral. Jepang dan Korea Selatan melakukan diplomasi bilateral, one-on-one. Nah, kita tahu, sebagai negara industri maju, pasokan biji nikel dari Indonesia itu untuk keperluan industri baja tahan karat mereka, atau stainless steel. Kata kuncinya, mereka ingin suatu mekanisme dagang yang lebih menguntungkan. Perusahaan multinasional seperti Vail dan Tesla juga menegosiasikan syarat investasi yang lebih menguntungkan. Nah, isu pentingnya antara lain tax relief atau kemudahan atau keringanan pajak, lalu terkait dengan konsesi tambang, dan akses energi yang murah. Nah, sebagai syarat agar mereka bersedia berinvestasi dalam ekosistem hilirisasi di Indonesia. Ini model B2G, business to government, seperti halnya antara pemerintah RI dan Freeport. Nah, jangan lupa, sekalipun perusahaan-perusahaan kita menerapkan standar audit yang bisa disebut tertinggi, yang namanya IRMA,
tadi kita bahas, tetap saja restriksi non-tarif ini dicari-cari untuk menekan investasi di sektor-sektor komoditas dalam program hilirisasi pemerintah. Nah, jika Indonesia tidak memenuhi standar IRMA misalnya, maka produk turunannya, derivatifnya bisa diboikot atau dilarang masuk pasar Eropa atau Amerika Utara. Jadi, tekanan investasi atau restriksi itu bila tidak melalui mekanisme tarif, bisa melalui mekanisme non-tarif atau non-tariff barriers. Dalam dunia bisnis, leapfrog strategy diartikan sebagai strategi bypass atau memotong jalur sebagai cara untuk mengungguli atau mengalahkan para pesaing bisnis, di mana konseptornya, the mastermind, menggunakan satu lompatan besar, enormous, yang penuh tekad, determined, terasa kejam, ruthless, ini tentu bagi para pesaingnya, dan brilian, yang menghasilkan pertumbuhan, laba atau keuntungan, dan posisi manajemen yang luar biasa. Saya akan membahas bagaimana Presiden Jokowi melakukan apa yang dinamakan leapfrog strategy atau strategi lompat katak ini. Dalam keynote speech-nya pada Kompas 100 CEO Forum di tahun 2022, 2 Desember yang lalu, Presiden Jokowi mengingatkan tentang kegagalan negara-negara di Amerika Latin untuk dijadikan pelajaran bagi Indonesia dalam mendesain ekonomi industrinya. Ya, tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang, negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif. Kemudian Korea juga sama. Saya lihat kenapa nih ini melejit ini kenapa? Saya lihat terus, saya lihat. Yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Taiwan dan Korea Selatan memang termasuk 5 besar produsen semiconductor dunia bersama-sama China, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari segi strategi industrinya, beda keduanya adalah Korea cenderung melakukan vertical integration,
sedangkan Taiwan cenderung melakukan horizontal integrations. Saya jelaskan soal ini. Umpamanya saya pemilik kebun sawit. Saya melakukan integrasi vertikal dengan membuka bisnis pabrik minyak gorengnya juga. Setelah itu, saya buka bisnis distribusinya juga. Karena kebun satu kapasitasnya terbatas, saya investasi lagi di kebun 2, kebun 3, dan seterusnya. Ini yang dinamakan integrasi horizontal di level kebun. Di level pabrik, integrasi horizontal adalah ketika saya investasi di pabrik 2 dan 3. Di level distribusi adalah ketika saya masuk juga ke bisnis grosir dan retailnya. Karena keterbatasan lokasi di berbagai daerah, saya lalu masuk ke bisnis franchise, menawarkan peluang distribusi minyak goreng saya. Pada titik ini, sekali lagi saya lakukan integrasi vertikal. Para franchisee yang ada di ribuan tempat di seluruh Indonesia, entah franchisee paket grosir atau paket retail, adalah integrasi horizontal yang saya lakukan. Jadi, integrasi vertikal adalah perluasan bisnis dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Integrasi horizontal adalah perluasan bisnis di level atau bidang yang sama. Bayangkan ada berapa profit points atau titik laba yang bisa diciptakan dengan skema ini, terutama di level hilir, distribusi dan franchise. Inilah cara Presiden Jokowi melihat apa yang dia sebut-sebut sebagai ekosistem untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beda strategi industrialisasi antara Korea dan Taiwan. Korea melakukan integrasi vertikal ke hilir seperti consumer electronics, mobil, pesawat tempur, sampai kapal. Korea itu salah satu industri kapal dunia yang kuat. Sedangkan Taiwan lebih kepada integrasi horizontal, artinya memperluas cakupan jenis industri semikonduktor itu sendiri dari jenis A ke jenis B, C, dan seterusnya. Mari kita lihat data US Department of Trade di layar Anda. Taiwan adalah ICT Manufacturing Hub. Hub ini artinya pusat. Dan pengertian hub ini punya implikasi yang serius karena menyangkut geopolitik. Disebut hub karena Taiwan memiliki basis industri yang kuat. Juga adanya beragam klaster manufaktur yang kuat serta kapasitas fabrikasi yang kelas advance. Nah, perhatikan 3 hal. Basis industri, klaster industri, dan kapasitas industri. Ini adalah cetak biru atau desain besar yang dimaksud oleh Presiden Jokowi yang juga harus dimiliki Indonesia dalam konteks kita. Cetak biru ini membawa banyak peluang-peluang menguntungkan turunannya atau derivatif, yaitu lahirnya perusahaan dalam negeri yang menawarkan beragam produk dan jasa terkait ICT dalam sektor-sektor seperti komponen elektronik, komponen komputer, kabel fiber optik, dan perangkat telekomunikasi, dan masih banyak lain lagi. Jadi seperti konsep integrasi vertikal dan horizontal yang baru saja Anda pahami, ada banyak perusahaan Taiwan menjadi jasa original design manufacturing bagi supplier ICT Amerika. Nah, sekali lagi perhatikan, yang pihak Amerika itu sebenarnya supplier juga untuk suatu produk lain atau perusahaan lain. Ini kan berarti Taiwan adalah suppliernya supplier. Semiconductor atau chip itu adalah the new oil di masa sekarang dan masa depan, mengingat kebutuhan atau permintaannya yang sangat luas. Anda bisa lihat sendiri di layar
barang-barang apa saja yang mengaplikasikan chip ini dalam fungsinya masing-masing. Dari yang high-tech sampai yang consumer electronics yang kelas ecek-ecek gitulah. Ini yang Anda lihat di layar hanya sedikit sekali dari contoh-contoh produk yang bisa saya tampilkan, mengingat masih luasnya kebutuhan akan chip ini di banyak produk lain. Kenapa Presiden Joe Biden di bulan Agustus 2022 yang lalu mengumumkan bahwa masa depan industri microchip akan dibuat di Amerika? Nah, hal ini sudah dijawab oleh Presiden Jokowi tadi. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus. Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chains. Setelah kita laporkan kepada Bapak Presiden sudah berencana untuk dari sekian proyek hilirisasi itu sudah harus ada yang dilakukan groundbreaking untuk diimplementasikan. Itu ya. Hilirisasi apa Pak proyek yang mau kita akan melakukan hilirisasi di bidang nikel ya, untuk membangun ekosistem baterai mobil, kemudian membangun bahan baku baterai mobil. Selain itu kita akan membangun DME. Lokasinya di mana Pak? Nanti kita umumkan nanti ya. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang. Sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi. Karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Dengan kekayaan SDA yang dimilikinya, Indonesia harus masuk ke dalam global supply chain. Dan ini artinya kita mempengaruhi rantai pasok dunia. Poin ini adalah aspek geopolitik. Dari aspek ekonomi, kita juga harus menikmati nilai tambah, added value, yang berkali-kali lipat demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nilai tambah berkali-kali lipat ini seperti dalam konsep integrasi vertikal yang menjadi cara pandang Presiden Jokowi seperti yang tadi saya jelaskan. Dan cara pandang ini sekarang sedang dikerjakan, bahkan mau diakselerasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita jumpa lagi di edisi AI selanjutnya.